Qin Yichen hanya bergumam, dan Lulu berpikir sejenak dan berkata, itu seharusnya kakak laki-laki Heavenly Martial, kamu harus berhati-hati. Bai Chang dan Dewa Iblis lainnya juga menyadari bahwa ketika mereka mencapai langkah ini, leluhur Kaisar Naga ini tidak lagi melepaskan air. Tidak, awalnya. Itu bukan untuk melepaskan air. Tetapi Kaisar Naga ini adalah yang terbaik dalam kemampuan ilahi. Mereka semua harus mengesampingkan Qin. Di atas Yichen. Tapi Qin Yichen tidak tercakup. Leluhur ini pandai kemampuan ilahi. Dia akan. Leluhur ini tidak pandai. Dan bahkan dengan menahan diri, dia akan melakukannya. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat siluet kekar berdiri di tingkat atas kuil. Memiliki penampilan yang bermartabat. Tetapi tawa itu sepertinya menghancurkan surga dan memusnahkan bumi. Ini adalah nenek moyang dari klan Rakus. Bagus. Siluet kekar ditutupi dengan rune ilahi. Dan setiap gerakan memancarkan keagungan gunung yang bergerak dan lautan yang menekan. Sebenarnya bagus untuk pergi ke langkah ini. Sangat bagus. Aku berkata, gadis Ronger, dan kiamat, kamu tidak menaruh air benar? Hao Tianqi mengangkat tinjunya, berkata sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Anak-anak nakal ini. Tapi jauh lebih baik dari kita. Itu bagus. Mata Guan Tianwu menyapu kerumunan. Dan akhirnya tertuju pada Qin Yichen. Wah, meskipun saya juga berharap Anda akan berada di depan Tuan Zhou Guang. Tetapi meskipun tidak sama seperti sebelumnya. Tetapi di sini, penekanannya adalah pada kekuatan. Minuman tinggi. Bercampur dengan suara dewa yang berguling. Getaran gendang telinga bergetar. Dewa iblis seperti Bai Chang bahkan terlihat sengsara. Dan mereka sepertinya telah kehilangan keberanian untuk melawan bayangan dewa ini. Sementara Tianwu yang rakus menatap matanya. Mulutnya sedikit terangkat. Niat bertarungnya bahkan lebih buruk. Dan ini akan berubah. Alis Qin Yichen yang gagah berkedut dan tiba-tiba tersenyum. Itu adalah keluarga rakus. Baik menghancurkan surga dan memusnahkan bumi. Dan melahap semua makhluk hidup. Bahkan niat bertarung sepertiku bisa diubah menjadi milik mereka sendiri. Tapi leluhur, turun dari Mawei, atau selamatkan, ya. Kata-kata itu berakhir. Qin Yichen berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung menuju ke kuil lantai 50. Datanglah dengan baik. Guang Tianwu melihatnya, tapi dia tersenyum dengan kepala terangkat dan langsung melompat. Di dalam kuil, kedua siluet itu saling berhadapan, dan pertempuran pun terjadi. Tianwu menatap Dewa Naga Muda itu, tersenyum tipis. Karena dia bisa mengalahkan Tianqi. Apa yang terbaik darimu? Pedang. Pedang. Biar ku lihat. Hao Yaowu tiba-tiba berkata, Tianwu saudara, kenapa kamu tidak mengatakan pistol? Guan Tianwu meliriknya, kamu tidak memiliki poin di jantung layar? Pistolmu, aku bisa mematahkannya dengan satu tangan. Petik 2. Hao Yaowu mengertakkan gigi. Yichen, pukul dia. Qin Yichen tersenyum ringan. Leluhur Tianwu tidak salah menebak. Tetapi leluhur harus berspesialisasi dalam tubuh berdaging dan memasuki Tao dengan tubuh berdaging. Tapi leluhur sekarang tidak memiliki tubuh berdaging. Bagaimana bisa junior memanfaatkan leluhur? Status leluhur mirip dengan roh abadi asli Ziyun. Tetapi satu demi satu cahaya dan bayangan di istana bela diri naga adalah dewa spiritual. Ucapan ini dimulai Lingting Tianwu, memandang ke arah cahaya pupil Qin Yichen, dengan jempol ke atas. Menarik. Tetapi Anda dapat yakin bahwa meskipun saya tidak memiliki tubuh berdaging, Dewa roh ilahi ini mengandung darah ilahi saya. Anda masih harus khawatir berhenti di sini. Perpisahan. Tianwu mengerutkan kening. Tubuh berdagingmu. 5 organ dalam. Fitur wajah. Maksudnya penyempurnaan tubuh cili. Dao yang lebih rendah. Qin Yichen menatap sedikit. Tidak menyangka mata leluhur begitu berbisa. Dan Tianwu berkata lagi. Apakah kamu tidak memiliki seni ilahi penyempurnaan tubuh saya? Palu Gekian belum menjawab. Qin Yichen berkata. Belajar adalah belajar. Tetapi waktunya sedang terburu-buru, dan Anda harus berkultivasi di masa depan. Jadi begitu, Tianwu mengerutkan kening. Sayang sekali. Sayangnya, setelah memenangkan leluhur. Belum terlambat untuk berkultivasi, Guan Tianwu menyeringai. Tenang, aku akan memberimu kesempatan kedua. Bang! Kata-kata itu jatuh, dan siluet 9 kaki Tao Tianwu tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, bintang Qin Yichen bergetar. Hanya terasa seperti gunung raksasa yang megah, dan mendatanginya. Dan siluetnya tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cepat. Wajah Hao Tianqi tiba-tiba berubah di matanya. Pedangku tidak bisa menghentikan Brother Tianwu. Itu sama seperti sebelumnya. Dan sekarang sama. Hao Longying juga merupakan getaran mata naga. Dia awalnya dikenal dengan gaya kecepatannya dan termasuk dalam kelas pembunuh pengadilan ilahi. Tetapi dia sangat yakin bahwa gayanya tidak dapat lepas dari Tianwu. Bang! Qin Yichen baru saja mengangkat tinjunya, dan melihat ruang di depannya hancur, dan tinju dewa menyerbu. Kekuatan menghancurkan langit dan tanah membuat hukum Divine Dao sebelumnya bergolak, tanpa sadar berubah menjadi pertahanan. Lengan terlipat, pertahankan dirimu. Bang bang bang.
Tinju ajaib seperti angin kencang dan hujan deras mengejutkan keberanian dan ketakutan Bai Chang. Mereka sekarang mengerti mengapa mereka menggunakan menghancurkan surga dan memusnahkan bumi untuk menggambarkan suku rakus. Karena untuk pembangkit tenaga God Realm, hukum Divine Dao-nya sendiri adalah langit dan bumi. Dan tinju sihir mengerikan Ghost Tianwu tidak hanya mengalahkan tubuh berdaging menjadi daging, tetapi juga melanggar hukum Divine Dao. Tubuh Qin Yichen gemetar, dan hukum Divine Dao sangat kejam. Dia menggertakkan giginya dan kekuatan ilahi melonjak. Namun, Tian Tianwu menatap matanya, tetapi sudut mulutnya geli. Pada saat berikutnya, tinju yang akan diledakkan oleh Tian Tianwu adalah panen yang tiba-tiba. Tinju itu juga membuka telapak tangannya, dan telapak tangannya berubah menjadi pusaran yang luas. Dalam sekejap, Qin Yichen berkeringat dingin. Tidak baik. Kekuatan ajaib dari ras rakus, menelan surga melahap bumi. Qin Yichen merespons dengan cepat, bergegas untuk menyatukan kekuatan suci, dan menampilkan longgang Ling Tianwu. Tetapi meskipun demikian, gelombang kekuatan dewa sebelumnya masih ditelan oleh Tianwu yang rakus. Saya melihat tinju Tian Tianwu meledak, dan itu menelan lengan kekuatan ilahinya, dan cahaya ilahi melonjak. Meskipun siluet Qin Yichen telah menghilang, dia tidak takut. Bang! Di tinju, ruang di kuil tiba-tiba dipelintir. Sosok Qin Yichen melompat keluar, wajahnya bermartabat. Tidak bisa bersembunyi sama sekali. Qin Yichen harus mengakui bahwa pengakuan langsung Hao Yaowu dan yang lainnya membuatnya sombong. Istana bela diri naga ini adalah 100 pembangkit tenaga listrik terkuat di pengadilan ilahi, dan keberadaan Gurme Tianwu sebagai 50 istana di kota dapat dibayangkan. Tombak naga. Qin Yichen tidak berani bertanya lagi, dan dengan suara keras, tombak naga terkondensasi di tangannya, dan tombak naga menembus langit dan bumi, dan menyembur ke Tian Tianwu. Namun, melihat bahwa Tian Tianwu tidak bersembunyi atau bersembunyi, kekuatan sihir itu menunjukkan keganasan mereka, dan tiba-tiba telapak tangan mereka tertutup, dan mereka benar-benar tersedak ujung senjatanya. Bang! Kuil itu hancur di kaki Gurme Tianwu, dan tubuh kekar itu terguncang kembali. Tetapi Qin Yichen merasa dengan jelas bahwa ujung tombaknya tidak dapat menembus telapak dewa yang hancur. Kamu harus membiarkan telapak tanganku menangkap tombak ini. Kamu jauh lebih kuat dari Yaowu. Golden Tianwu berteriak dengan dingin. Dengan kedua telapak keberuntungan, kepala naga yang diubah oleh ujung tombak secara bertahap dihancurkan olehnya, seperti kepala naga sejati, dihancurkan olehnya. Tombak naga yang patah, tidak hanya tidak meledak, atau dapat meledak di masa depan, tetapi juga berubah menjadi cahaya ilahi dan disedot ke dalam tubuh oleh Gurme Tianwu. Dalam sekejap, nafas Tian Tianwu bahkan lebih ganas, dengan kedua telapak tangan keberuntungan dan tombak naga, yang dihancurkan oleh nyawanya,